Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang hijrah dimanapun Anda menyaksikan channel YouTube-nya Daeng Uki. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang menyebarkan kebaikan. Masya Allah, kali ini di video kali ini kita ngobrol perkara iman, ngobrol perkara ibadah, ngobrol perkara impian, apapun impian kita itu. Hari ini Masya Allah, saya sedang duduk bersama Ustaz yang pasti tidak kenal beliau, Hasim Kipu. Ya, ini guru saya ini. Dan juga ada Om Ridho dan ada Om Fitra juga. Semua YouTuber, Masya Allah, ini lagi belajar. Jadi gini, kita sharing lah ya soal perkara iman, perkara ibadah, perkara impian. Bagaimana adik bisa memanage waktu untuk keluarga, waktu untuk bermain bola, dan waktu untuk beribadah. Apalagi saat nanti liga sudah mulai, kita harus membagi waktu keluarga seperti apa, dengan agama juga, Dengan agama ya. dengan tim kita juga. Jadi yang pasti pertama ya kita harus keluarga yang pasti utama. Iya. Terus perkara iman itu. Iman. Nah, Iya. itu yang Iya. agak harus disiasati lagi, karena bisa kita main, kita Waktu mungkin sholat. waktu sholatnya Iya. tidak bertepatan dengan waktu sholat. Iya. Jadi mungkin di situ yang disiasati, mungkin harus jama atau seperti apa. Iya. Pertandingan itu selalu bertepatan Tempatkan waktu sholat, Masya Allah. Jadi teman-teman semua para pejuang hijrah, betul kata adik saya ini, saudara saya, ya seorang pemain sepak bola tentu harus betul-betul tahu manage waktu, ya, keluarga, pekerjaan dan ibadah itu. Tapi insya Allah ibadah tetap utama ya. Amin. Dan yang kedua ada saudara saya, aduh, Masya Allah, saya kenal beliau dari Biker Subuhan ya, Biker Subuhan yang juga selama ini banyak pertama mengajak saya untuk belajar berhijrah, saudara. Jadi beliau ini mengajak saya Biker Subuhan. Dan bagaimana Om Ridho melihat seorang Daeng Uki sekarang yang belajar untuk berhijrah seperti itu? Daeng Uki yang dulu dengan Daeng Uki yang sekarang, Masya Allah. Kayak lagu ya. Aku yang dulu ya. Masya Allah. Menurut Ya. saya, alhamdulillah, hidayah itu betul-betul Allah anugerahkan buat Daeng Uki. Alhamdulillah, dari mungkin sebelumnya Daeng Uki jauh dari agama Allah, jauh dari Al-Quran Allah. Alhamdulillah, perlahan Allah gerakkan hati Daeng Uki dipertemukan dengan hamba-hamba Allah, dan akhirnya berjalan ini. Masya Allah. Jadi kalau mengingat Ya, itulah kita ini termasuk manusia-manusia beruntung ya semuanya ya, karena masih dibukakan pintu untuk bertobat, dibukakan jalan untuk menuju kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap beristighfar, istiqamah, dan tetap bersyukur. Nah, yang ketiga ini, waduh, ini kalau orang Makassar ini pasti tahu ini, Om Fitra. Dia yang suka banyak celoteh nih kalau di stadion biasa, kalau ada event-event dia yang kalau dia nggak ada nggak jadi acara ya. Iya ya, MC lah. Tapi beliau juga ya alhamdulillah, Masya Allah, dia pendalaman agamanya ya. Saya juga banyak belajar dari beliau ini. Bagaimana? Baru tahu makanya beruntunglah kita dipertemukan di tempat seperti ini ya. Bagaimana Om Fitra melihat fenomena soal istilah? Ya ibaratnya kalau sekarang kan istilah lah hijrah gitu di Kota Makassar. Bagaimana Om Fitra melihat sebagai orang-orang milenial melihat fenomena hijrah ini di Kota Makassar? Kalau saya sebenarnya jadi malu sekarang. Saya kenapa malu? Malu dengan Daeng Uki, malu dengan teman-teman. Sorry, saya dari awal memang SMP basic pesantren,
SMA pun selesainya di pesantren. Baru tahu kan? Baru tahu, masya Allah. Bahkan kalau berbicara soal ilmu, alhamdulillah ada dan tahu. Cuman saya akhirnya malu dengan teman-teman yang sudah hijrah, karena sampai sekarang pun saya masih mengatakan diri saya ya ketika jalan seperti ini kadang lupa sholat dan lain-lain. Padahal kan ya dari awalnya kita diciptakan saja wa ma khalaqtul jinnata wal insan ya dulu. Saya saja belum bisa seperti itu. Kita belum ya. Masya Allah. Iya. Jadi untuk sekarang saya justru malu melihat teman-teman yang mengenal agama tiba-tiba dikasih hidayah, bisa menyempatkan waktu, apalagi seorang pemain bola. Kita pikir pemain bola di UI, uang sudah pasti. Iya. Popularitas ya. Iya. Sebenarnya dunia terpenuhi. Iya. Akhirat bisa diimbangi itu. Iya. Anak saya sendiri kan masih 70% dunia. Tapi kita harus sadar, dunia itu sementara, akhirat itu selamanya. Karena tujuan kita, dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Tapi kan tetap kita harus dituntut Siap. memenuhi kebutuhan dunia kita. Keseimbangan hidup. Rasulullah pernah sama sampai dunia. saya walau-walam kalau itu doif ataupun sahih, kejarlah duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. akan hidup 1000 tahun lagi. Dan kejarlah akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Iya. Nah, tapi kan banyak ada orang tipikal orang berbeda, ada yang tahu tapi susah melaksanakan. Ya, masih itu lagi masa bodoh ada ya. bahasa tadi Kita masih masa bodoh ya. Hidayah itu tidak sembarang orang dapat, apalagi dia ngikuti. Mohon maaf, tapi kalau saya pribadi mungkin mohon maaf kalau salah. Hidayah itu tidak semua manusia dikasih sama Tuhan. Sepersekian detik hidayah itu datang. Cuma yang jadi pertanyaan, siap tidak kita sambut jemput itu hidayah? Bukankah Tuhan sudah berjanji rezeki, maut, jodoh apa semua sudah diatur sama Tuhan? Cuma yang masalahnya ini ibaratnya ini gelas ini buat Om Fitra. Tapi ini gelas, ini air tidak akan masuk sendiri ke mulutnya Om Fitra tanpa Om Fitra berusaha mengambil meraihnya untuk berusaha untuk diminum. Seperti itu kalau pandangan saya. Jadi saya berani bilang penakutnya manusia paling penakut adalah manusia yang takut berhijrah. Karena apa? Orang yang takut berhijrah karena masih berpikir full dunianya. Dulu Denguki seperti itu. Aduh, kalau Denguki sudah hijrah, rambutnya tidak ada lagi. Nanti Denguki kalau sudah hijrah, tidak bisa buka-buka baju lagi, pamer-pamer aura di stadion. Teriakannya tidak sesangar dulu lagi, caciannya tidak kayak dulu lagi. Nanti kalau Denguki sudah potong rambut, sudah pakai baju apa, aduh tidak keren lagi. Pengikutnya berkurang lagi. Fansnya jadi kurang. Iya, tapi itu saya sudah siap untuk itu. Artinya saya sudah siap kehilangan popularitas dunia. Saya lebih baik dipermalukan di dunia daripada dipermalukan di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itulah Om. Tapi kalau saya lebih senang lihat Denguki masuk masjid. Masya Allah. Dengan keadaan misalnya baju lengan pendek, tato terbuka. Iya. Itu menjadi cambuk juga untuk kita semua. Denguki maksudnya tatoan masuk masjid. Iya. Itu luar yang biasa. Tidak tatonya, yang tidak ada tatonya malah tidak masuk masjid. Jadi saya sekarang begini, saya ini tidak punya apa-apa. Ya. Saya tidak bisa mungkin mengajak saudaraku traktir mereka di rumah makan atau apa, tapi saya cuma bisa mengajak saudaraku, ayo kita salat berjamaah di masjid pada saat waktu sholat tiba. Seperti itu. Dan itu niat saya. Niat saya insya Allah karena saya sadar saudara yang baik adalah saudara yang akan mengajak saudaranya ke jalan kebaikan. Betul tidak? Amin. Jadi mungkin kita terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya kita ngobrol perkara iman, ngobrol perkara impian, dan mungkin ada sedikit pesan dari adik saya, saudara saya, untuk saudara-saudara kita, teman-teman supporter lah pada umumnya. Ayo himbauannya untuk bagaimana kita ke depannya. Pesan saja bahwa selama masih kita diberi nafas, selalu dekatkan diri kepada Allah, karena kita nggak tahu kapan kita pergi. Dan sebenarnya semua ini titipan ya. Jadi popularitas semua di dunia cuma titipan, jadi tidak perlu dibanggakan. Besok pun akan hilang sendirinya. Di saat nanti popularitas kita dulu kita di atas, kemudian bagus, sekarang kita menurun, orang tuh nggak akan concern sama kita. Dia pemainnya sudah tidak bagus, tidak usah dipakai lagi. Tapi insya Allah di mata Tuhan, dan di jalan yang lain kita dikasih sama Allah. Masya Allah. Jadi Tuhan akan memuliakan orang miskin tanpa mereka harus kaya, dan Tuhan akan menghinakan orang kaya tanpa harus memiskinkan orang kaya itu. Ya seperti itu ya. Jadi Om Fitra bagaimana sedikit?
saya betul kata Dengki, pelan-pelan kita harus menyeimbangkan dunia dengan akhirat. Kalau sekarang saya masih dunia, tapi insya Allah semua akan berjalan seperti itu Dengki. Hasim Kipu dengan pemain bolanya pasti akan pensiun semakin akhir usianya, semakin akan dekat dengan Allah, karena Allah sendiri berfirman dalam surat Ad-Duha, walal akhiratul khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada permulaan. Jadi sebaik-baiknya kita yang belajar ya akhirnya akan baik daripada permulaan kita belajar. Jadi terima kasih banyak semuanya. Baik saudaraku para pejuang hijrah, mudah-mudahan ngopi kita kali ini, ngobrol kita kali ini bermanfaat. Dan kalaupun channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like dan share, tentunya di subscribe dan nonton sampai habis supaya channel ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan mohon maaf, selalu saya bilang, sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya, dan segemuk-gemuknya ikan pasti masih ada tulangnya. Dengki bukanlah orang yang sempurna, pasti masih banyak kekurangannya. Sempurna hanya punyanya Andre the Backbone, kalian dinyanyikan sama Gita Gutawa. Baik semuanya, terima kasih banyak sudah menyaksikan channel YouTube-nya Dengki. Insya Allah umur yang panjang kita akan jumpa kembali.